Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan memberikan review ya dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi ya hingga sore ini. Kebetulan saat ini waktu menunjukkan jam 15 lebih 51 menit ya. Untuk 1 jam ini akan terjadi pergantian candle di jam 16.00. Langsung aja kita lihat di chart ya dari pergerakan XAUUSD. Saya akan mengulang lagi ya kondisi dari pergerakan XAUUSD ini. Lebih tepatnya ketika harga bergerak di posisi tadi pagi ya. Ini adalah market sesi Asia pagi ya. Ini high-nya di area sini di kisaran 1853 ya di sini. Tertingginya untuk Asia pagi tadi sampai dengan Asia siang ya, ini berada di kisaran 1845 ya, sempat turun. Jadi di sesi Asia tadi XAUUSD kecenderungannya turun ya. Terus kemudian memasuki sesi Eropa ini ya, sesi Eropa. Kalau di sana pagi ya, kalau tadi kita di sini siang menjelang sore di kisaran jam 2. Dan terjadi kenaikan ya, sempat terjadi kenaikan mendekati area 38,2% ya di sini, yaitu di 1851,29. Dan sore ini ya sesi Eropa sekarang yang lagi berjalan terjadi penurunan ya. Ini ada candle impulsif bearish tapi belum berganti candle, bertepatan di level harga 1847,405. Ini area yang sudah kita tandain tadi pagi ya. Jadi batasan ketika XAUUSD breakout di bawah 1847,40 ya, kemungkinan besar akan terjadi penurunan ya, akan terjadi penurunan. Ini yang kita harus lihat. Dan harus juga saya sampaikan, dari penurunan ini ya, Anda lihat ya 1874 sampai dengan terendahnya 1838. Ini saya sudah tarik garis Fibonacci retracement ya. Di mana persentasenya adalah ini 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% sampai dengan 78,6%. Nah, di mana terjadi penurunan ini dan ini terjadi koreksi ya. Di hari kemarin ini kan terjadi koreksi dan tepat mendekati area 50% yaitu di 1855,69. Dan dari sini terjadi penolakan pada seller ya, penolakan pada seller, tepatnya saat ini berada di area 1847 untuk harga saat ini ya. Karena tadi masuki market Asia, kecenderungan XAUUSD turun, kemudian mendekati perubahan di market Eropa, dia kecenderungannya naik ya 50% dari penurunan pagi tadi. Di sini ya di kisaran 1850, dan saat ini terjadi pelemahan lagi di kisaran pukul 15 lebih 55 menit atau mendekati jam 4 sore. Terjadi pelemahan hingga mendekati level 1847. Oke, sekarang sebelum saya jelaskan lagi ya skenario kita seperti apa untuk bahan kita nanti malam ataupun sore menjelang malam ini, kita lihat dulu ya untuk indeks dolarnya ya. Ini kita lihat dulu indeks dolarnya seperti apa. Nah, ini indeks dolarnya saat ini ya terjadi penguatan. Kalau kita lihat di sini, perhatikan. Oke, ini terjadi penguatan ya. Nih, dari kalau hari kemarin memang sempat terjadi penurunan ya dan membentuk area base, tapi tadi pagi hingga sesi Eropa saat ini terjadi penguatan ya. Saat ini harganya 102,722 dan posisinya kalau dia breakout ya, tertingginya ini perhatikan ya, kalau dia breakout di level 128,39 artinya akan terjadi penguatan lanjutan dan kemungkinan harga akan melanjutkan naik ya. Ini untuk indeks dolar, hati-hati ya. Kalau dia breakout structure ya, area resisten ini di breakout ya, kemungkinan dolar makin menguat dan yang terjadi di XAUUSD kemungkinan akan terjadi penurunan. Kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci expansion dari swing terakhir di sini, kita tarik sampai area sini dan kita turunkan di area sini. Oke. Nah,
Breakout structure mendekati 61,8%, 102.871. Kalau ini terjadi di breakout, maka dia akan kecenderungan ke 78,6%, yaitu di 103.03 sampai dengan 103.249 ini. Ya, jadi ini kondisinya dari indeks dolar. Kalau dia hari ini breakout di atas 102.83, besar kemungkinan indeks dolar makin menguat ya kondisinya. Karena selain itu kalau kita perhatikan obligasi ya, yield obligasi ya yang kodenya US 10Y ini sekarang meningkat ya, menguat 1,11% ya, 1,11% penguatannya cukup tinggi sekali ya. Sekarang kita lihat lagi di XAUUSD. Nah, kita akan saya akan memberikan strateginya ya seperti apa nantinya. Yang pasti teman-teman perhatikan dari dua level ini dulu. Hati-hati dari dua level ini, meskipun kecenderungan dari kondisi XAUUSD kecenderungannya turun, tapi teman-teman harus tetap hati-hati karena pergerakannya memang masih di area terbatas, masih di dalam pergerakan chart pattern ya, ascending triangle yang sudah saya jelaskan di analisa tadi pagi. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya, dari dua level ini saat ini harga bergerak ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Di sini tadi pembukaannya untuk Eropa ya, sesi Eropa pagi di sini, di mana harga dibatasi di area 1855 sampai dengan 1800 ini 45.05 ya, di sini 23,6%. Artinya apa? Jika hari ini ya nantinya ya menjelang memasuki sesi Amerika pagi ya, memasuki sesi Amerika pagi kisaran jam 7 sampai jam 8 malam ya. Kalau ini yang pertama ya, yang pertama adalah yang saya jelaskan kondisi market naik ya. Ini saya jelaskan ketika kondisi market naik. Dengan syarat seperti apa? Yang pertama, dia harus breakout dulu memastikan kekuatan buyer menuju level 1855. Oke, dia harus breakout structure di area 1850 yang menjadi resisten area sini. Jadi intinya dari pergerakan XAUUSD ya, dari pergerakan XAUUSD ini, jika memang dia mau melanjutkan kenaikan dari posisinya di hari kemarin ya, dia harus breakout 1855. Syaratnya adalah ini. Selama dia belum breakout area ini, market masih bergerak di area konsolidasi. Jelas ya, masih bergerak di area konsolidasi, belum ada perubahan yang signifikan, masih kecenderungannya sampai saat ini pun range pergerakannya hanya berkisaran, kita ukur ya, hanya berkisaran, Anda bisa lihat sampai ini ya, sampai Asia pagi tadi hanya berkisaran $8 ya, sampai sore ini ya XAUUSD hanya bergerak di kisaran $8. Oke, belum mencapai 10 sampai dengan $15 untuk sesi Asia dan Eropa. Oke, saat ini sudah berganti candle ya ini. Dan penutupan dari candle 1 jam ini ya, ini bearish engulfing, impulsif bearish, tapi posisinya masih berada di atas sedikit ya dari level support, yaitu 1847 yang horizontal line ini ya. Dan kita tadi berbicara mengenai jika tren itu naik ya, maka dia harus breakout dulu, saya ulangi lagi ya, di atas 50%, yaitu 1855.69. Otomatis dia harus melewati dari beberapa level yang sudah kita gambarkan ini ya. Ini yang pertama adalah ini 1850-an ya, yang yang high-nya sesi Eropa pagi tadi, dan high-nya sesi Asia pagi tadi di sini 1853. Jadi dua level ini yang wajib dia breakout dulu ya. Saya tandain juga yang Asia supaya jelas ya. Ini untuk sesi Asianya, Asia pagi tadi ya, di kisaran 1853. Kalau dia breakout menuju ke resisten tertingginya hari kemarin ya, di sini 1855. Jika ini terjadi penguatan terus ya, breakout terus kemudian breakout, contoh ya, dia naik breakout Eropa pagi tadi pembukaan, kemudian menuju ke tertingginya di market sesi Asia tadi ya,
dia breakout lagi di atas, kemudian breakout resisten yang hari kemarin. Dari sini ya, dari sini kecenderungan pasti akan naik sampai level berapa? Nah, ini kita bisa gambarkan minimal $20 ke atas insya Allah bisa tercapai ya, minimal 15 dulu. Nah, minimal sampai area sini ya, area 61,8% di kisaran $14 ya. Anda bisa lihat ya, saya perkecil gini, $14 ya. Jika di sini mencapai $14 ya, ini $14 ya. Oke, kemudian 61,8% kemungkinan besar akan di breakout lagi sampai menuju kisaran 1866 ya, ini menutup range 20. Sampai sini dulu nanti ya pergerakan kita lihat. Jika dari 1866 terjadi breakout lagi ya, setelah dia mungkin dari 1866 terbentuk area base, biasanya seperti itu ya. Menunggu apakah dia akan bergerak naik lebih tinggi atau dia akan terjadi koreksi sedikit menuju 1860. Biasanya seperti itu. Dari 66 ini kalau dia breakout lagi akan menuju ke level 1874, menutup range hampir $30. Make sense ya sampai area sini. Jelas ya, ini kondisi dari ketika harga bergerak naik ya. Syaratnya itu tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa pantau, bisa pahami apa yang harus dilakukan, entry di mana, pasang stop loss-nya seperti apa. Oke? Syaratnya di situ. Yang kedua, skenario kedua yang kita akan bahas adalah ketika harga turun. Oke? Harga turun memang saat ini tren turun lebih apa ya? Istilahnya lebih mendukung ya. Karena apa? Dari penurunan ini, sebentar saya perkecilkan dulu seperti ini. Dari penurunan ini ya, ini tren ini ya, ini tren turun ya, minor tren turun, kemudian ada perlawanan dari buyer di area trendline dan di area 1837, dia naik lagi menuju level 50%, yaitu 1855,69. Area sini. Dari sini terjadi penolakan pada seller, di sini ada impulsif. Ada candle long legs doji ya, ada candle long legs doji, kemudian dia turun mendekati area 23,6% hari ini ya, dan terjadi penolakan lagi di area 38,2%. Di sesi Eropa tadi ternyata terjadi penolakan lagi sampai saat ini pukul 16.04. Kecenderungannya memang sudah berada di area yang sudah kita tandain tadi pagi ya, di sini ya, horizontal line hijau sama horizontal merah. Artinya apa? Horizontal hijau ini adalah di time frame H4 yang kita tandain tadi. Kalau yang merah ini adalah di time frame D1 ya, di 1847. Oke, ini belum berhasil di breakout juga sampai saat ini. Dan kalau nantinya perhatikan ya, jika level harga 1845 poin berapa ini ya? Poin 85 ya. Nih perhatikan 1845.85 ini berhasil di breakout, harga close di bawah 1845 atau di bawah 23,6%, di bawah sini lebih tepatnya ya. Maka kecenderungan harga akan mengalami penurunan dan menguji sekali lagi adalah level ini. Nah, ini 1842.47 ini saya akan tandain dulu. Ini setelah itu dia akan menguji ke level ini ya. Sebentar. Akan menguji ke level ini. Ya, di sini ya. Di 1842 ya. Akan menguji ke level ini. Jika dia breakout ya, breakout area ini bisa kita sell ya. Breakout sini juga bisa sell, oke? Breakout di bawah sesi Asia ya, terendahnya 1845.85 boleh ketika memang betul-betul impulsif bearish, breakout di bawah harga ini, close di bawah harga ini ya, baru sell dan pasang stop loss di atasnya. Dengan target terdekat adalah target pertama di sini 1842.476 sampai dengan area sini. Ya, ini 1838 di sini dulu. Ya, kemungkinan besar akan berada di level ini dulu ya. Nanti kita lihat range-nya di area sini ya. Ini. Ya, ini targetnya akan menuju ke 1838 sampai dengan 1837.05, ini terendahnya. Oke. Di sini terendahnya hari kemarin. Sekarang kita ukur ya. Kita ukur dulu range-nya ya.
dari sesi Eropa ini ya, tertingginya sampai saat ini, sampai sini ya, tertingginya di market Asia tadi, kita tarik ke bawah. Oke, sampai area ini 1842 baru berjalan range 11 dolar. Sampai dengan area 1838 sudah mencapai 14 sampai dengan 15 dolar. Oke, make sense ya sampai area sini. Ya, dan kemudian jika dia bergerak nantinya di kisaran 1838, ya kemungkinan akan berlanjut ya. Saya ulangi lagi ya, akan berlanjut mungkin menutup level range 20 dolar dalam satu hari sampai dengan mendekati 1832. Nah, di sini. Ya, ini targetnya sampai dengan 1832. Oke. Ini kondisi jika market turun ya. Jadi sudah jelas ya apa yang sudah saya sampaikan. Oke, sampai dengan 1832. Ya, sampai dengan sini. Ini menutup range 20 dolar ketika skenario kita turun kondisinya seperti itu. Target sell-nya sudah saya jelaskan. Semoga ini menjadikan acuan buat teman-teman bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Harapan saya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya bisa menjadikan manfaat buat mereka semua. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.